Selamat sore teman-teman. Sore. Baik, hari ini kita mau mendiskusikan mengenai program based learning dari mata kuliah PDE. Nah, kita kelompok 1 mendapat soal mengenai hukum pendinginan Newton. Jadi sebelumnya saya baca dulu soal-soalnya. Jika suhu kue 300 derajat Fahrenheit ketika keluar dari oven dan 200 derajat Fahrenheit 10 menit kemudian, kapan suhu kue akan secara praktis sama dengan suhu ruangan 60 derajat Fahrenheit? Misalnya, kapan suhu kue menjadi 61 derajat Fahrenheit? Nah, dari soal ini, mungkin dari teman-teman ini punya pendapat mengenai apa sih masalah dari soal-soal ini, atau teman-teman punya ide mengenai permasalahan dari soal tersebut. Oke, baik, menurut saya mungkin soal ini membicarakan tentang perubahan suhu, di mana suhu itu berubah di awal maupun di akhir, soalnya sepertinya berbeda. Itu menurut saya. Kalau menurut saya itu perubahan suhu pada suatu objek. Jadi dia perubahan suhunya awalnya berbeda dan akhirnya juga berbeda seperti yang saya katakan tadi. Iya. Baik, mungkin ada pendapat lainnya. Tapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu hukum pendingin Newton. Tadi saya sempat cari di Google tentang definisi hukum pendingin Newton. Hukum pendingin Newton menyatakan bahwa laju hilangnya kalor pada benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dengan lingkungannya. Dan mungkin ada teman-teman lagi yang punya pendapat. Jadi kan ini tentang perubahan Newton. Jadi menurut saya di sini konsepnya yang saya pahami di sini bertentangan dengan laju perubahan suatu objek. Iya. Jadi mungkin menurut saya bahwa jika dikaitkan dengan soal di mana ketika kue itu dalam oven, itu kan panasnya sudah ada kan, waktu dikeluarkan pasti suhunya akan berbeda, walaupun dihitung dari 1 menit, 2 menit, bahkan yang di soal kita 10 menit pun dia pasti akan berbeda karena dia memiliki perubahan suhu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Seperti itu. Baik, jadi dari pendapat-pendapat teman kita bisa ambil kesimpulan. Jadi ada dari soal tersebut kita bisa dapat konsepnya pengaruh perubahan suhu suatu objek dan juga perbandingan laju perubahan suhu suatu objek. Berarti itu kita tuh harus mengetahui kita harus mengetahui pengaruh perubahan suhu itu seperti apa, terus perubahan suhu terhadap suatu objek, terhadap lingkungannya. Terus dia pengaruhnya terhadap waktu itu seperti apa, jadi kayak awalnya begini sehingga dia punya perubahan suhu pada akhirnya tuh begini, jadi dia kan juga terpengaruhnya terhadap waktu juga kan. Ya, selain itu juga kan kita perlu tahu dulu hukum penelitian seperti apa, rumusnya seperti apa, kan kita mau menyelesaikan soalnya. Terus kita juga harus hubungannya dengan itu kebersamaan di pelajaran mental. Iya. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyelesaikan soal dari yang sudah diberikan. Jadi di sini diminta kapan suhu kue menjadi 61 derajat Fahrenheit. Jadi menurut teman-teman bagaimana cara penyelesaian ini sehingga tidak bisa mendapatkan waktu suhu kue menjadi 61 derajat Fahrenheit. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, saya sudah mendapatkan rumus dari model pendinginan Newton, yaitu turunan dari suhu terhadap waktu dikalikan dengan konstanta dikalikan dengan suhu dikurangi dengan
perubahan suhu terhadap lingkungannya. Seperti itu kan? Oke, jadi yang diketahui di sini adalah T itu merupakan suatu perubahan suhu. Kemudian TM itu melambangkan perubahan suhu terhadap lingkungannya. Tadi di soal TM merupakan 60 derajat. Kemudian perubahan suhu awal atau T0-nya adalah 300 derajat. Lalu perubahan suhu setelah 10 menit atau T10 sama dengan 200 derajat Fahrenheit. Dan perubahan suhu terhadap waktu atau T besar T kecil merupakan 61 derajat Fahrenheit. Nah, setelah itu kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama kita ubah dulu nilai TM atau perubahan suhu terhadap lingkungannya dengan 60 derajat. Jadi turunan dari perubahan suhu terhadap perubahan waktu sama dengan konstanta dikalikan dengan T dikurangi 60 derajat. Oke, dari yang Dente sudah buat, jadi menurut saya ini setelah itu kita integralkan dia kedua ruas. Jadi integral dt per t kurang 60 derajat sama dengan integral dari k kali dt. Maaf Fami, saya mau tanya, kenapa langsung diintegralkan begini? Oh ya, bentuk integral ini nih supaya lebih cepat. Kalau dibuat lagi, yaitu kita uraikan pakai metode terpisah dulu. Oh iya, betul. Jadi dia dt menggunakan metode terpisah. Iya. Jadi metode terpisahnya itu dt per t kurang 60. Oh iya, jadi ditukar. dt t per 6 kurang 60 sama dengan k kali dt. Oke, setelah itu kita menggunakan metode terpisah ini, kita mengintegralkan dia lagi. Dan hasil dari integral ini nih, ln t kurang 60 derajat sama dengan kt tambah c. Oh, diintegralkan sehingga menjadi T kurang 60 derajat menjadi lagi. Oke, setelah itu t kurang 60 derajat sama dengan e pangkat kt tambah c. Oh ya maaf ya Femi, kenapa di atasnya itu ln dan di bawah ruas kirinya itu E pangkat KT tambah C? Oh ya, untuk menghilangkan ln-nya ini di ruas kiri ini kita ubah menjadi E pangkat KT tambah C. Nah, setelah itu kita lanjut ini perubahan suhu terhadap waktu, yaitu T besar, perubahan suhu terhadap waktu itu T besar T kecil sama dengan 60 derajat tambah CEKT. Berarti T0-nya itu perubahan suhu awalnya kan? Iya. Perubahan suhu awal. T0-nya 300 derajat T0-nya Fahrenheit. sama dengan 300 derajat Fahrenheit. Terus Kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, yaitu yang ini nih. Jadi T besar T kecil sama dengan 60 derajat ditambah CE pangkat KT. Di bawahnya T0 sama dengan 60 ditambah ini CE pangkat KT. Ini kan T0-nya kan 300. Jadi oh ya, jadi ganti T0-nya dengan ya, 300. ganti T0-nya dengan 300 derajat. Sama dengan Sama dengan 60 derajat ditambah dengan CE dipangkat K0 karena oh iya, T-nya T-nya ada 0. Iya, Iya, iya. betul. Kita meneruskan di sini C sama dengan 300 derajat kurang 60. Susah nih kan? Ini bisa paham kah yang ini? Sebenarnya saya mau tanya karena saya kurang mengerti di bagian sini kenapa ini langsung C sama dengan 300 derajat kurang 60 derajat. Nah, kira-kira C kali E pangkat K0 nih namanya
kemana ini nih? Kita selesaikan bagaimana? Iya. Jadi begini, kan ini kan di atas kan KT. Nah, T-nya kan sama dengan 0. Jadi K kali 0 kan sama dengan 0. Iya. Jadi bilangan konstan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi C kali 1 kan C, tetap C toh. Jadi saya dipindahkan ruas. Ya, jadi C dipindahkan ruas ke sebelah kiri. Oke, terima kasih. Oke. Oke, Terus jadi lanjut ini 300. Jadi lanjut 300 derajat ini dikurang 60 hasilnya sama dengan 240 derajat. oh, jadi untuk mencari fungsi dari mencari T0 ini untuk mendapat nilai C, begitu. Oh, iya. Nilai C. Kemudian selanjutnya Kita dapat nilai C, kita akan mensubstitusikan kebersamaan Perwansu terhadap waktu. Jadi C substitusikan C sama dengan 240 derajat kebersamaan Perwansu terhadap waktu. Kebersamaan ini sehingga T kecil sama dengan 60 derajat tambah CE pangkat KT, sehingga menjadi T besar T kecil sama dengan 60 derajat tambah 240 EKT. kita substitusikan dulu T10 atau perubahan suhu pada waktu 10 menit itu kan sama dengan 200 derajat Fahrenheit. Kebersamaan yang tadi yang sudah dapat. Jadi perubahan suhu terdapat waktu T besar T kecil dengan 60 derajat tambah 240 derajat. Kemudian kita pilih 200 dikurangi dengan 60 hingga 140 derajat. Kemudian di bawahnya 140 derajat. Sehingga menjadi 140 derajat sama dengan 240 E pangkat 10 K, karena K sudah dikalikan dengan 10. Kemudian kita bagi 140 per 240 sama dengan E pangkat 10 K. Lalu kita ln 140 per 240 sama dengan 10K, karena E nya hilang kalau sudah dibuat ln. Kemudian kita sederhanakan dulu. 140 per 240 itu adalah 7 per 12 sama dengan 10K. Oke, jadi kita bisa buat menjadi ln 7 per 12 sama dengan K, atau ln 7 per 12 per 10 sama dengan K kalau sudah dibagi dengan 10. Dengan K, terus 7 per 12 per 10 sama dengan K. Oke, jadi teman-teman ada yang tahu ln 7 per 12 itu berapa? Coba kalkulator. Oke.
Jadi yang saya dapat dari saya hitung di kalkulator, ln 7/12 itu hasilnya min 0,538 per 10 Iya betul, per 10 sehingga sama dengan K. dibagi dengan 10 sama dengan Berarti kita lonkan dulu 7/12 Iya. baru dibagi dengan 10. Iya, iya. Berapa ya hasilnya? Hasilnya itu 0,0538 sama dengan K. Oke, jadi berarti nilai K-nya sama dengan 0,0538. Oke, selanjutnya mungkin ada yang tahu. Langkah selanjutnya. Kita mendapatkan nilai K yang tadi, kita substitusikan lagi nilai K-nya ke persamaan sebelumnya. Yang mana tuh persamaan sebelumnya? Yang persamaan perubahan suhu terhadap waktu sama dengan 60 derajat tambah 240 Oh, pangkat KT. oke. Sehingga menjadi T besar T kecil Atau perubahan terhadap waktu. ya sama dengan 60 tambah 240 dipangkatkan min 0,0538 T. Oke. Jadi KT-nya ini kita langsung ganti dengan min 0,05. Bukan K-nya yang diganti. K-nya T-nya yang masih diganti. tetap. Kan nilai K-nya kan ini. Oh, T-nya, oh iya, T-nya tetap, K-nya diganti. Iya. Iya, Ibu. Oke, next. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan perubahan suhu terhadap waktunya yaitu 60 tambah 240 pangkat min 0,0538 T, kita masukkan nilai perubahan suhu terhadap waktunya yaitu pada soal tadi kan 61 derajat Fahrenheit ke persamaan yang ini. Jadi perubahan suhu terhadap waktu yaitu 61 sama dengan 60 tambah 240 pangkat min 0,0538 T. Setelah itu ini 61 kurang 60, jadi di sini hasilnya 1 sama Oh, dengan pindah ruas. Iya, pindah ruas. 1 sama dengan 240 pangkat min 0,538 T. Lanjut. Oke, setelah itu 240 ini kita pindah ruas jadi 1/240. Jadi ruas kirinya tinggal pangkat min 0,0538 T. Setelah itu kita menggunakan sifat logaritma natural yaitu jadi 1/24 min dilonkan, terus yang di sampingnya karena dilonkan maka hasilnya tetap menjadi min 0,0538 T. Berarti E-nya hilang. Iya, Oh. Oke. dilonkan. Ln dari 1/240. Iya. Oke, setelah itu hasil dari ln 1/240 itu yaitu min 5,4806 sama dengan min 0,0538 T. Setelah itu min 0,0538 T ini kita pindah ruaskan jadi min 5,4806 per min 0,0538 sama dengan T. Oh, berarti untuk misalnya nilai T-nya dibagi. Ya. Setelah itu hasilnya yaitu 101,86 sama dengan T. Jadi waktu yang dibutuhkan agar suhu kue akan secara praktis sama dengan ruang tersebut
akan secara praktik sama dengan ruangan tersebut adalah 101,86 menit. Jadi ini penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya Oh. itu seperti sampai di sini saja. Oke deh.